Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bareng-bareng yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, sekarang Kak Ari mau mengawali dengan sebuah pertanyaan. Pertinyiin. Nah, kira-kira yang ada di depan Kak Ari ini bisa jawab apa enggak ya? Yang samping kiri, yang di tengah, yang di belakang, samping kanan, yang di kuburan. Calon penghuni kubur. Nah, pertanyaannya, yang tidak mendengarkan bisa jadi nggak bisa jawab. Pertanyaannya adalah, yang bisa langsung angkat tangan, jawab gitu ya. Dengerin. Pertanyaannya adalah, ono koncone. Koncone sesok neng kuburan. Pertanyaannya adalah, ibu-ibu juga bisa langsung jawab ya. Pertanyaannya adalah, menurut kalian yang bisa angkat, Allah itu melihat apa tidak? 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 Siapa yang yakin Allah melihat? Yang bilang akunya kenceng, semoga jadi anak soleh, gak usah berdiri. Yang yakin Allah melihat, yang yakin Allah mendengar, yang yakin Allah menyaksikan. Benar? Yakin? Tenan? Sumpah mati. Allah lihat? Betul sekali, Allah Maha melihat. Kalau gitu, yang duduknya bagus pasti Allah lihat. Yang nggak bagus Allah pasti tahu. Yang ngomong, yang di kursi Allah juga dengar omongannya.
Allah maha Nah, Allah suka nggak sama anak-anak kalau ngaji tuh kayak gini? Kalau ngaji itu ngobrol. Suka nggak Allah? Suka nggak? Terus kalau ngaji suka nggak Allah gitu? Allah suka duduknya bagus, dengerin, pandangannya ke depan, kayak para sahabat itu. Sampai para sahabat itu kalau ngaji di depan Rasulullah ada manuk. Manuk esopo? Manuk nemplok di kepala batu, kepala para sahabat. Nah, sampai burung itu, manuknya itu tuh makler. Tahu makler? Manuknya itu tenang, enggak, bahasa Arabnya mabur. Enggak. Burungnya sampai tenang karena para sahabat itu pandangannya ke depan. Coba sekarang Kak Ari ingin lihat siapa yang pandangannya ke depan. Ya, ke depan maksudnya lihat Kak Ari. Lihat Kak Ari semuanya. Tatap katok Kak Ari. Nah, alhamdulillah. Nah, siapa yang siap ngaji hari ini? Saya. Siap ngaji? Siap. Yakin? Oh, Kak Ari nggak yakin kalian siap. Bener nggak? Siapa yang berani menerima challenge tantangan dari Kak Ari? Siapa yang siap ngaji? Siap? Nggak yakin Kak Ari. Ngaji itu berat. Susah banget. Sulit. Siapa yang tapi ada anak-anak keren yang dia berani nerima challenge tantangan kalau ngaji itu berani dia. Siapa yang berani? Wah, nggak semua kan, nggak semua angkat tangan kan, betul berarti. Siapa yang berani ngaji? Wah, benar. Yuk angkat tangan sampai GTE. Ya, oke. Sekarang kita mulai. Ikutin Kak Ari. Ikrar mengaji. Oh, sungguh-sungguh. Ikrar mengaji. Oh, yang sini dulu. Ikrar mengaji. Wah, semangat banget ini, jadi inspirasi. Yang tengah nggak boleh kalah. Ikrar mengaji. Lebih keren. Yang sini. Ikrar mengaji. Yang kawak-kawak enggak. Ikrar semuanya. Ikrar mengaji. Kami yakin dan kami percaya bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha menyaksikan. Karenanya kami malu kalau ngaji duduknya tidak rapi, ngobrol sendiri, ngobrol sama teman, jahilin teman, toleh kiri, toleh kanan. Kami malu. Kami nggak mau. Kami mau sungguh-sungguh. Yuk, sikap berdoa. Yuk.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Semangat. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wah, Kak Ari jadi ingat waktu dulu Kak Ari kecil. Waktu dulu Kak Ari kecil itu kayak kalian saat ini suka sekali datang ke pengajian. Wah, ternyata anak-anak selain bapak ibu kalian tuh, siapa yang tadi yang sekarang sama bapak ibunya? Angkat tangan, ada? Oh, nggak ada ya? Oh, yang ada saja. Nah, selain bapak ibu kalian senang, ternyata orang yang ngaji itu makhluk-makhluk semua juga senang. Betul nggak? Coba, siapa makhluk-makhluk yang senang? Binatang, tumbuhan. Bahkan ini. Bumi, tanah ini jadi saksi. Wah, ada pohon apa ini? Lengkeng. Pelam kecut. Pelam. Ya, semua itu berdoa untuk orang-orang yang mengaji. Senang nggak? Senang nggak didoakan sama makhluk-makhluk yang lain? Tapi, ada semut senang banget. Ya Allah, mereka ngaji, ya Allah, rahmatilah mereka, ya Allah. Tuh, bahkan ada yang nggak tahu, kalau dia tahu, senang banget. Ada binatang yang lain. Ayam juga senang, bebek juga pak. Wah, ayam babon juga senang. Masya Allah, binatang senang. Wah, burung. Kalau ada gajah pun juga senang. Gajah juga senang. Wah, kalau gitu ada nggak yang sedih kalau ngaji? Nggak ada. Nah, Masya Allah. Siapa yang tahu sekarang kita berada di pondok apa namanya? Mana? Sejadahnya mana? Endi? Sejadah. Rumah sajadah. Oh, rumah yang banyak orang sujudnya. Betul? Wah, Masya Allah, bagus banget ya. Rumah sajadah, rumah yang banyak sujudnya. Berarti rumah kita juga rumah sajadah dong. Betul nggak? Rumah kalian rumah sajadah bukan? Bukan. Berarti kalian nggak sujud. Bu. Rumahnya ibu rumah sajadah juga? Loh, ya kan? Ya. Aroma mendoan tercium. Wah, alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Siapa yang senang hari ini bilang alhamdulillah? Siapa yang bahagia hari ini bersyukur alhamdulillah? Masya Allah, alhamdulillah. Kenapa kita bersyukur? Coba. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Aku mau mandi. Lepas
klambi saya aja ndelong. Papas. Boleh nggak diliatin? Nggak boleh. Terus awas kata ese. Kalau ngelepas pakaian sama celana di dalam kamar mandi atau di luar? Di luar. Di dalam. Kita nggak boleh juga menampakkan kepada kakak kita yang udah besar, ya, nggak boleh. Nah, terus selesai mandi, wangi banget, terus kita bercermin. Lihat wajah kita. Wah, siapa yang tadi bercermin? Siapa yang lihat wajahnya? Wajahnya gimana? Bagus nggak? Bagus. Siapa yang nyiptain? Coba. Mata kita. Coba. Mana matamu? Mana hidungmu? Mana mulutmu? Mana hidungmu? Coba siapa yang tahu yang mengatur menata wajah kita ini? Kalau mata kita jadi dipindah di sini, yang satu di sini, yang satu di sini, piye coba? Mau nggak? Hidung kita di sini. Coba piye? Mau nggak? Berarti Masya Allah sempurna. Ini bulu mata, alis, bulu mata itu kan sama bentuknya dengan rambut kita nih ya. Tapi sifatnya berbeda. Coba kalau ini alis ini sama kayak rambut. Wah, coba siapa yang menjaga alis ini nggak tumbuh-tumbuh? Siapa? Siapa yang menjaga bulu mata ini nggak tumbuh-tumbuh? Siapa? Siapa yang menjaga gigi ini nggak tumbuh-tumbuh? Siapa? Nah, yuk duduk bagus. Lomba duduk bagus. Yang bagus dapat hadiah. Wah, ini ternyata buku Kak Ari yang jadi hadiah. Nih, mirip kan? Yang anteng Kak Ari pilih dapat ini insya Allah. Bismillah. Ya Allah, tunjukkanlah ya Allah siapa yang anteng. Yang antengnya bukan karena buku ya Allah, tapi karena Engkau ya Allah. Dan yang nanti nggak dapat, semoga Engkau bahagiakan ya Allah. Karena yang bahagia ketika temannya dapat rezeki, dia ciri-ciri penghuni surga. Nah, Kak Ari mau lihat. Pakai kacamata besar. Mbak Yu, kamu Mbak Yu, kamu sini Mbak. Sini. Sini Mbak, sini sayang. Iya, Masya Allah. Namanya siapa ini? Nafisa. Ini kok Nafisa? Salah berarti. Nafisa namanya. Oh, namanya. Mbak Nafisa dari mana? Oh, dari tadi, betul sekali ya. Tadi sudah pinter ya, dapat hadiah. Bilang apa? Balik ke. Bener nggak bilang makasih duluan? Bener nggak? Kak Ari nanya, bener nggak bilang makasih duluan?
Oh, belum tahu berarti. Benar nggak bilang makasih duluan? Yang benar bilang apa duluan? Alhamdulillah baru terima kasih. Nih, buat Mbak Nafisa bilang apa? Makasih. Lagi. Alhamdulillah baru Makasih. nah. Buat Mbak Nafisa bilang Alhamdulillah. terus Makasih. terus. Silakan kembali matanya. Kayak ibunya ya. Yuk kita mulai ceritanya. Wa idza quri'al Qur'an, ketika Al-Qur'an dibaca, dengarkanlah, perhatikanlah agar kalian mendapat rahmat. Wah, ternyata Al-Qur'an membawa perubahan untuk seluruh bumi. Maka Rasulullah menyampaikan Al-Qur'an. Lalu orang-orang pada belajar Al-Qur'an. Wah, para sahabat senang sekali. Abu Bakar As-Siddiq, sebelumnya Khadijah, lalu ada Bilal bin Rabah, ada Zaid bin Harisah, lalu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Umar ibn Khattab. Bahkan Umar ini tersentuh oleh bacaan Al-Qur'an. Dia datang, dia nemuin adiknya karena dibisikin oleh temannya. Wahai Umar, adikmu juga belajar Al-Quran, dia juga membaca Al-Quran. Jangan kau ke rumah Muhammad, ke rumah adikmu dulu. Apa? Benarkah? Benarkah Fatimah membaca Al-Quran? Benar? Tolong katakan. Benar. Benarkah? Benar. Benarkah Fatimah membaca Al-Quran? Umar langsung bersegera menuju rumah adiknya. Benar ternyata. Anak-anak, Umar berhenti. Dari dalam rumah terdengar bacaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Dadanya Umar Ibn Khattab berdetak. Lalu tapi dia marah. Tapi tadi ini awal dia dapat hidayah. Dia ketuk pintu adiknya. Buka pintu. Buka. Buka pintu. Buka. Buka apa tidak? Wah, ketakutan. Dibukain. Aku masuk. Aku tadi mendengar ada yang baca Al-Quran. Benarkah wahai adikku kau baca Al-Quran? Ternyata Al-Quran itu meneguhkan siapa yang baca. Adiknya Masya Allah berani. Iya, aku membacanya kakak. Lalu ada apa ketika aku membacanya? Jangan kau baca. Jangan kau ikuti apa yang diajarkan Muhammad. Paham? Paham? Adikku. Wah, subhanallah, adiknya ternyata tenang. Jadi Al-Quran itu bikin tenang. Al-Quran bikin apa anak-anak? Tenang. Ya, yang baca Al-Quran itu bikin tenang. Iya, aku baca Al-Quran kakak. Jangan. Lalu mana
Mana Al-Qur'annya? Dulu masih lembar-lembaran gitu anak-anak. Lalu Umar mau ngambil. Jangan Kak, kau belum boleh. Kenapa? Marah dia, lalu didorong adiknya. Rasakan ini. Adiknya Fatimah jatuh. Al-Quran bikin kuat. Al-Quran bikin kuat. Aku tidak akan berhenti, dan aku tidak akan berhenti. Aku tidak mau berhenti untuk terus baca Al-Quran. Terus Umar meminta adiknya baca Al-Quran. Baiklah, kakak, aku akan baca. A'udzubillahi minas. Wah, Umar langsung, dia sayang sama adiknya. Adikku. Wah, Umar meluk adiknya. Wah, Al-Quran itu hebat banget. Bisa bikin hati yang keras jadi lembut. Dipeluknya, adikku. Maafin kakak ya, adikku. Sayang, siapa yang sayang sama adiknya? Siapa yang sayang sama adiknya? Siapa yang gak sayang sama adiknya? Siapa yang kalau adiknya mau main bareng ngomong kayak gini, nggak boleh, kau masih kecil, sana. Siapa yang kayak gitu sama adiknya? Jujur. Kata tak? Boleh nggak kayak gitu? Terus harus sering-sering baca Al-Quran. Nah, Masya Allah, semua saat itu sahabat suka baca Al-Quran. Siapa yang suka baca Al-Quran? Siapa yang sayang Al-Quran? Wah, ternyata mereka juga ada yang ngomong kayak gini. Siapa di antara kalian yang berani membaca Al-Quran di depan orang-orang Quraisy? Ada yang berani? Kamu berani? Berani? Sini. Kamu berani? Siapa yang berani maka akan menerima resiko akan dipukul, digebukin sama orang Quraisy. Ada yang berani? Sini. Ayo sini. Sini. Ada seorang sahabat yang berani angkat tangan. Siapa yang tahu sahabat siapa? Akhirnya dipukulin, babak belur sampai pingsan, ditolong sama kaumnya. Angkat tangan. Siapa yang tahu? Mas. Ya, kamu Mas. Siapa namanya? Ibnu? Oh, belum itu sayang. Yang awal-awal. Yang pertama. Golongan awal yang masuk Islam. Bukan Umar. Siapa yang tahu dapat hadiah? Siapa? Sudah pernah kan Mbak Alifah? Selalu siapa namanya? Sudah pernah diceritain, bukan itu namanya. Muhammad kan nabinya sayang. Ayo Mbak, apa Mbak? Huruf inisialnya A depannya, B belakangnya. Iya betul sekali. Sini mas. Ini aku ngerti. Gak asing ini wajahnya. Wajah tu wajahiyya lilladzi. Oh iya. Wah, hadiahnya. Masa botol minum. Wah, hadiahnya namanya persis Asma binti Abu Bakar. Wah, ini kan Mas Sajid ya? Iya toh? Yang jadi kiai rumah sajadah besok ya? Oh,
makanya bisa masajid. Masya Allah. Ambil sayang. Bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Balik ya. Bilang apa? Alhamdulillah. Terima kasih. Makanan kasih. Terima kasih. Boleh salim? Salim sama Pak Kiai. Terus Mas Ajit mau kemana lagi? Di sini. Mau balik ke sana. Silakan ke sana, anak pinter. Wah, namanya sahabat Abu Bakar. Aku yang berani. Wahai orang-orang Quraisy, dengarkan, aku baca Al-Quran. Wah, Abu Bakar baca Al-Quran langsung. Ayo, kita sikat Abu Bakar. Iya, kita pukul Abu Bakar. 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 Ya. Mereka lari. Dipukul. Besar. Besar. Wah, Al-Quran bikin kuat, Al-Quran bikin teguh hati. Tidak apa-apa, Allah selamatkan. Al-Quran memberi syafaat. Pingsan Abu Bakar, terus dia sadar, matanya mulai terbuka. Matanya mulai terbuka, udah mulai jelas. Nah, pertanyaannya, ketika matanya mulai jelas terbuka, siapa nama orang pertama yang ditanya sama Abu Bakar? Yang dicariin sama Abu Bakar siapa? Nabi Muhammad, Masya Allah, dapat hadiah. Wah, kamu perempuan, berarti dikasih yang perempuan juga. Nah, Maryam. Yeah. Mana? Oh iya. Nah, alhamdulillah. Nah, siapa yang berani terus membaca Al-Quran? Angkat tangan. Siapa yang berani terus baca Al-Quran? Berani? Wah, karena Al-Quran itu nanti mendatangkan cahaya. Anak-anak, dengerin. Ada seorang sahabat dari kaum Ansor, dari kabilah Aus, namanya Usaid bin Hudair. Siapa namanya? Nah, dia ini Masya Allah mendapatkan dakwah dari Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Nah, subhanallah, awalnya Sa'ad bin Mu'ad, Sa'id bin Hudair ini menemui Mus'ab. Ayo, teman, kita datangin Mus'ab. Ayo ikut. Ayo ikut. Wahai Sa'ad, masa guyu? Iya, bilang. Iya. Bilang iya. 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 Iya, gitu. Oh ya. Bilang gini, kamu kan jadi Sa'ad. Iya. Kamu kan pemuka kaum Ansor. Sa'ad. Iya. Iya. Sa'ad. Siapa yang bisa jadi Sa'ad? Yang tegas. Ada yang berani? Oh, sini Mas. Sini. Wah, kamu apa ya Mas? Kamu tadi Cia. Kamu sedang duduk. Lewat bawah. Ayo. Sa'ad, kita ketemu Mus'ab bin Umair. Tuh.
latihan sa'i tawaf ya. Oh, Sat. Sat. Bilang iya. Sat. Ya. Wah. Kita akan bertemu dengan Mus'ab bin Umair. Kamu siap? Siap. Iya. Kita akan menanyakan apa yang diajarkan olehnya. Bagaimana? Oh, ternyata lagi bilang mumet. Oh, Sa'ad. Silakan kau tanya Mus'ab apa yang dibawa olehnya. Tanyakan ke dia. Hei, Mus'ab. Hai Mus'ab. Hai Mus'ab. Lali. La 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 li 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 lali 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 la. Oh, baik. Anak-anak, Mus'ab, kita tanyakan bareng-bareng ya. Pura-puranya Kak Akrom jadi Mus'ab bin Umair ya, karena beliau juga ngajar Al-Quran. Wahai Mus'ab. Hei. Apa yang kau ajarkan? Hah? Ternyata Mus'ab bin Umair mengajarkan Al-Quran. Terus marah-marah terus. Mus'ab dengan tenang menyampaikan, duduk dulu, duduk. Duduk. Geser. Sa'ad dan Usaid ternyata senang banget dari Al-Quran. Aku juga. Iya. Coba tanya ke Ari. Usaid, kamu mau masuk Islam? Usaid. Kamu mau masuk Islam? Iya. Bilang ke Ari. Aku mau masuk Islam. Aku senang banget. Ini agama yang bagus banget. Wah, mereka berdua senang sekali. Lalu mulai membaca Al-Quran. Ya, saat aku antar kau ke rumah. Ya, kita pulang. Iya, ini buat kamu. Masya Allah. Bilang apa? Alhamdulillah, terima kasih. Terus piye? Terima kasih. Ya wes terus. Alhamdulillah. Iya wes ngerti. Bar kuwi piye? Ya bali le. Alhamdulillah. Wah, siapa yang dari tadi tahu hebatnya apa? Al-Quran, betul sekali. Lalu, malam itu Usaid mengikat kudanya. Wah, diikat. Nah, anaknya itu main dekat kuda tadi. Nah, Usaid di dalam rumah dia baca lomba duduk rapi. Allah melihat siapa yang rapi, siapa yang tenang, siapa yang ngomong, Allah mendengar. Siapa yang tahu Usaid membaca surat apa yang artinya sapi betina? Al-Baqarah, betul banget. Pertanyaannya bukan cuma itu. Ayat berapa yang dibaca? 1 sampai 5. Ulangin. Lo kok ngerti? Iya, Masya Allah. Dapat Wah, ini saudara perempuan Musa yang baik sama adiknya. Wah. Nah, Usaid membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Yuk.
Siapa yang udah hafal? Udah hafal? Siapa yang mau ke depan bantu Kak Ari bacanya? Sini Mas. Sini bisa lah. Masya Allah Mas Hafiz. Mas Hafiz. Silakan duduk. Masya Allah. Ini tes cek ya. Nah, silakan duduk Mas. Yuk. Usaid membaca surat Al-Baqarah. Apa yang terjadi coba? Dengarkan kisah Kak Ari. Apa yang terjadi? Ini juga yang akan kalian dapatkan ketika kalian suka cinta Al-Quran dan suka baca Al-Quran. Yuk, bareng-bareng Mas Hafiz. Dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sebentar Mas. Ternyata di luar terjadi sesuatu. Kuda yang tadi diikat tadi itu, yang tadi di sampingnya ada anaknya, itu dia melihat sesuatu. Lalu kuda tadi meringkik. Kuda tadi meringkik. Lalu Usaid diam. Ternyata ketika selesai berhenti menjeda mengaji juga kudanya diam. Terus Mas kita baca lagi Mas. Ayat kedua Mas. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, ketika lanjut baca lagi kuda tadi juga semakin meringkik. Nah, lalu Usaid menuju keluar Mas. Yuk, baca sampai akhir ayat 5 Mas. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bil ya dari awal. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Ada yang udah hafal? Sini Mas. Iya, Masya Allah. Kamu sini aja, nggak apa-apa. Sini. Yo, sini. Nah, ya terusin. Mas Tohir. Ya. Alladzina yu'minuna bima Unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Cukup. Masya Allah. Lalu Usaid, ya tunggu sini ya Mas ya, berdua ya. Kamu duduk sini Mas, berdua Mas. Ya, Usaid keluar, anak-anak keluar karena melihat kudanya meringkik terus. Ternyata Masya Allah, Mas, lihat, Masya Allah. Ternyata di langit saat itu cahaya-cahaya bersinar terang, itu terang banget. Siapa itu? Dia berhenti sampai ayat itu, dan besok harinya Usaid
menceritakan kepada Rasulullah, siapa yang tahu cahaya-cahaya yang bersinar ketika Usaid baca Al-Quran itu siapa? Siapa mas? Malah malaikat. Lalu Rasulullah menyampaikan, kalau saja Usaid membacanya sampai pagi, maka malaikat itu akan terus berkumpul dan akan dilihat oleh orang-orang saat itu. Nah, anak-anak, siapa yang ingin sayang Allah? Siapa yang ingin jadi teman malaikat? Tadi gimana? Baca Al-Quran. Sini mas, kamu mas. Tadi yang bilang malaikat. Ya, Masya Allah. Nih. Nah, ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Bilang apa semuanya? Alhamdulillah. Terus terima kasih, terus balik ya. Oke. Nah, Masya Allah. Siapa yang senang baca Al-Quran? Siapa yang mau didatangin malaikat? Siapa yang mau rumahnya dapat cahaya? Maka baca Al-Quran. Anak-anak, rumah yang dibacakan Al-Quran sama rumah yang nggak dibacakan Al-Quran seperti apa? Rumah yang nggak dibacakan Al-Quran seperti apa? Seperti sini kamu. Wah, seperti kuburan. Kamu berani ke kuburan nggak? Coba ke sana. Mana? Tuh sana, di balik sana. Berani? Malam-malam. Malam-malam. Berani nggak mas? Nah, itu rumah yang kalau tidak dibacakan Al-Quran. Nah, siapa yang kalau di rumah lihat ibunya baca Al-Quran? Jangan angkat tangan ya. Jangan angkat tangan. Siapa yang di rumah nggak pernah lihat ibunya baca Al-Quran? Jangan angkat tangan. Jangan angkat tangan. Siapa? Jangan angkat tangan. Siapa yang di rumah nggak pernah lihat ibunya baca Al-Quran? Jangan angkat tangan. Jangan angkat tangan. Jangan angkat tangan. Siapa yang di rumahnya nggak pernah lihat bapaknya? Jangan angkat tangan ya. Nggak pernah baca Al-Quran? Jangan angkat tangan. Jangan angkat tangan. Kasih tahu bapak ibu nanti di rumah, ayo jadikan rumah kita cahaya dengan Al-Quran. Siap? Siap mencintai Al-Quran? Siap berjuang untuk Al-Quran? Wah, Masya Allah. Siapa yang siap berjuang untuk Al-Quran, nanti kuburnya akan Allah muliakan. Ya, Syekh Hisham Al-Burhani menceritakan, ya, ada jenazah, ya mas, kamu dapat ini ya mas, nih. Nah, bilang apa? Alhamdulillah. Nah, Syekh Hashim Al-Burhani, ya, itu cerita ada anak yang suka ngaji, begitu meninggal di Damaskus ceritanya, begitu meninggal ternyata Allah muliakan, bersinar, kuburnya dijemput sama malaikat dengan kuda. Dijemput masuk surga. Siapa yang ingin ngaji terus Al-Quran? Siapa yang ingin terus belajar Al-Quran? Siapa yang ingin menjadi pejuang Al-Quran? Wah, silakan duduk mas. Alhamdulillah. Setelah ini kita akan Adhan. Kita semakin cinta Al-Quran. Siap? Lebih semangat. Kita akan semakin cinta Al-Quran. Siap? Kita lomba. Yang sini dulu. Siap? Mencintai Al-Quran. Siap? Wah, hebat. Yang tengah. Siap? Wah, yang sana siap? Mbak siap? Nah, alhamdulillah. Nanti ada Kak Denis, ada Ustadz Denis, ada Ustadz Akram, dan asatidzah dari Rumah Sajadah. Siap ya? Siap. Ya, terakhir
Sebelum Kak Ari pamit, Kak Ari mau kasih ini kisah Rasulullah. Yuk. Siapa yang tahu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah di bulan apa? Ramadan. Betul sekali Mas. Ini Mas. Masya Allah. Alhamdulillah. Rajin baca Al-Quran ya Mas? Iya. Kamu suka baca Al-Quran? Lebih banyak mana baca Al-Quran atau lihat handphone? Banyak Al-Quran. Masya Allah, ini pinter anaknya ya, Bu. Nih, jadi anak kayak gini Bu, suka baca Al-Quran daripada lihat handphone. Betul? Masya Allah, Alhamdulillah. Kamu juga? Siapa yang suka baca Al-Quran? Siapa yang suka main handphone? Nah, silakan duduk Mas. Baik, Alhamdulillah. Sekian dari Kak Ari. Boleh Kak Ari pulang? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kalau enggak Kak Ari tinggal di mana? Di sini. Tidur sendiri. Kalian pulang. Medeni. Enggak ya, di sini banyak sekali. Nah, yuk dengarkan pantun Kak Ari. Kalau bagus bilang cakep ya. Kalau ada sumur di ladang, mandi tetap di kamar mandi. Kalau di ladang kelihatan. Saru bro. Kalau ada umur panjang, kita akan silaturahim lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tampilnya. Tampilkan kembali Kak Akrom, silakan Ustaz.